Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu perarakan masuk dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi, dari Mada Bakti 443. Mari kita bergembira, haleluya, dan jangan bersedih hati, haleluya, sebab Yesus sudah bangkit, haleluya, dan membebaskan umatnya, haleluya, 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 haleluya. Tak perlu kita cemaskan, haleluya, maut tak berdaya lagi, haleluya, Kristus pahlawan perkasa, haleluya, memberikan hidup kekal, haleluya, 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 haleluya. Maria Ratu tersuci, haleluya, lihat putramu berjaya, haleluya, doakan kami padanya, haleluya, agar bahagia sertamu, haleluya, 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 haleluya. Mari kita bergembira, haleluya, dan jangan bersedih hati, haleluya, sebab Yesus sudah bangkit, haleluya, dan membebaskan umatnya, haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat Paskah sekali lagi dan selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat dalam Satuan Gereja merayakan Paskah kedua yang bertepatan dengan gereja yang memberikan hormat dan bakti akan kerahiman Tuhan Yesus. Hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa
teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Begitulah pesan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina, penerima anugerah kerahiman Allah. Salah satu gambar kerahiman disimbolkan dengan darah dan air yang mengalir dari lambungnya. Maka tentu pikiran kita segera melayang pada kesaksian yang diberikan Yohanes pengarang Injil, yang ketika seorang prajurit di Kalvari menikam lambung Kristus dengan tombak, melihat darah dan air memancar darinya. Di samping itu, jika darah mengingatkan kita akan korban salib dan anugerah Ekaristi, maka air dalam simbolisme Yohanes melambangkan bukan saja pembaptisan, melainkan juga karunia Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam diri kita, di mana kita boleh mengalami karya dalam kerahiman Allah. Maka mari saudara-saudari semakin menyadari hal ini, lewat minggu Paskah kedua ini kita diingatkan untuk masuk dalam kerahiman rahim orang tua kita kembali, di mana kita mendapatkan kasih yang berasal dari Tuhan sendiri. Untuk itu mari dalam peran ini kita mempersembahkan diri kita, bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat berkat kerahimannya. Hanya karena cintanya lah kita dimampukan untuk memperjuangkan hidup apapun kehidupan kita. Dan dengan demikian bersama saudara-saudari kita yang kita berdoa kita juga pada kesempatan ini, moga-moga semakin mendapatkan kerahiman. Syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, dan juga syukur atas dan terima kasih kepada Tuhan atas terkabulnya novena Hati Kudus Yesus. Rosita, dan terlebih bersama dengan komunitas kerahiman pada kesempatan ini senantiasa mohon juga kepada kerahiman ilahi bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya anak kita terkasih Audrey. Dan masih ada 1-2 anggota gereja kita yang juga dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit. Serta tetap membawa dalam doa kita mereka yang telah berpulang seluruh sanak keluarga kita, utamanya bersama keluarga mendoakan Markus Ham Sui Hong yang telah meninggal 40 hari yang lalu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hening hadapan Tuhan, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan,
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung baptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Terlebih kami yang senantiasa berusaha untuk sungguh datang kepadamu dengan penuh pengharapan untuk mendapatkan kerahiman-Mu. Juga bagi mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, baik yang merayakan hari ulang tahunnya maupun syukur atas segala sarana rahmat yang boleh dialami oleh umat-Mu lewat doa-doa novena, dan juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang berada dalam situasi sakit, terlebih mereka yang telah berpulang, sehingga dengan rahmat kerahiman-Mu apa yang menjadi pengharapan kami semakin berkenan kepadamu.
dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Karena telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi hal-hal itu telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sekali lagi selamat Paskah kepada kita semua. Atau semua sudah dengarkan ucapan selamat Paskah saya mulai dari malam Vigili sampai pada kemarin Minggu Paskah yang pertama. Ya, di malam Vigili saya selalu mengatakan Natal, karena yang ada di samping saya itu Pastor Nathan.
Saya berharap bahwa pada perayaan Minggu Paskah kedua ini kita sudah membaca kitab suci, dan kalau belum paling tidak kita sudah mendengarkan hari ini. Bacaan pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih sangat bagus untuk kita renungkan. Semua memberikan pesan yang sangat indah dan bagus. Beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan secara singkat saja karena ini sudah 9:30. Padahal ini baru selesai bacaan. Biasanya saya membawa renungan cukup panjang. Saya ambil saja langsung dari bacaan Injil. Di mana dalam bacaan Injil itu ada dua hal. Penekanan pada iman, keyakinan. Kemudian iman dan keyakinan itu lalu kita dengarkan, jika kamu mengampuni dosa orang adalah pengutusan pada saat kita mengalami kebangkitan dan seterusnya. Di mana digambarkan bahwa para murid berkumpul lalu mengurung diri dalam sebuah rumah. Pintu pun dikunci, jendela dikunci, bahkan mungkin lubang-lubang pun supaya tidak kedengaran. Karena mereka berkumpul berdasarkan apa yang diimani dan diyakini. Melalui bacaan pertama kita dengarkan hal itu, saya kira sangat jelas. Berkumpul bersama, cakar roti, mendengarkan sabda Tuhan, sharing bersama. Dan dalam kebersamaan itu sungguh-sungguh dilandasi oleh iman. Maka dalam bacaan kedua sangat penekanan pada iman itu lebih berharga daripada emas dan seterusnya. Nah, itu dilanjutkan dalam bagian pertama dalam bacaan Injil. Yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dan itu cukup panjang diuraikan, ialah bahwa salah satu dari murid Yesus yang tidak hadir pada saat itu adalah Thomas. Dan dengan demikian apa yang digambarkan oleh Thomas, saya berharap bahwa kita mencoba masuk dalam pengalaman hidup Thomas ini, dalam iman dan keyakinan, di mana dia langsung melihat apa yang terjadi, apa yang dialami, apa yang dirasakan, kehadiran Yesus dalam seluruh kehidupan Thomas. Maka Injil pada hari ini menghadirkan dua suasana yang kelihatan kontras. Yaitu ketakutan yang kita dengarkan dalam bagian pertama, yang akhirnya berujung pada kedamaian, keraguan yang berujung pada iman percaya, dan hati yang tertutup berujung pada keterbukaan hati untuk diutus. Maka para murid sungguh dalam seluruh kehidupan itu digambarkan dalam Injil menutup diri karena mereka takut. Takut akan peristiwa yang terjadi bagi gurunya, hilang harapan bagi mereka. Tetapi harapan itu adalah harapan duniawi. Di balik semua yang terjadi bagi Yesus, ada sesuatu yang ingin dibuka. Dan dengan demikian juga bagi mereka merasa bahwa masa depannya itu tidak cerah dan tidak ada harapan. Maka karena ketakutan seperti itulah akhirnya mereka mengurung diri. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Yesus datang untuk mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kedamaian ini dalam seluruh kehidupan, apakah kita sungguh-sungguh boleh mengalaminya? Itu yang pertama. Kalau kedamaian itu tidak pernah kita alami secara langsung, maka saya mengajak kita untuk boleh masuk dalam pemahaman sedikit sesuai ilustrasi. Bahwa kalau pada hari Minggu ini gereja merayakan hari Minggu kerahiman ilahi, maka paling tidak Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat kerahiman itu kita semua ini berasal dari rahim ibu kita masing-masing. Betul? Atau ada yang tidak berasal dari rahim ibunya? Adakah? Tidak ada ya? Dari sanalah muncul pemahaman dan pemaknaan untuk merayakan hari Minggu kerahiman ilahi. Dan kita bisa membayangkan di dalam kerahiman, dalam rahim ibu kita, kita mendapatkan kasih sayang penuh. Kita mendapatkan suplai makanan. Kita hidup selama 9 bulan dalam situasi normal dalam rahim ibu kita. Ada kesusahan? Ada kesusahan dialami dalam rahim ibu? Kita tidak tahu persis.
Tapi gambarannya adalah kedamaian, kebahagiaan. Mungkin dari sudut psikologi, pada saat orang tua kita menjadi bermenung dalam seluruh peran hidup, dan itu pasti akan terjadi. Pada saat mengalami kekalutan kehidupan, pada saat mengalami persoalan-persoalan kehidupan, bagian itu juga yang mungkin dialirkan di dalam pertumbuhan kita selama berada dalam rahim ibu kita. Tetapi kita tidak langsung mengalaminya dan merasakan persisnya begitu. Untuk itulah banyak hal yang saya kira terjadi bagi mereka yang pernah mengalami yang namanya mengandung. Gambaran itu Bapak Ibu Saudara terkasih ditarik kepada kita, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa asupan dari orang tua kita. Kita tergantung sepenuhnya kepadanya. Demikianlah belas kasih Allah yang dinyatakan ke dalam dunia ini. Jadi dunia ini digambarkan sebagai rahim ilahi Tuhan, di mana kita dilahirkan kembali melalui pembaptisan, dan sampai pada pembaptisan diawali dengan pertobatan yang sungguh untuk mau melihat bagaimana kisah-kisah peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa yang kita dengarkan dalam malam Vigili Nat Paskah yang kita rayakan baru-baru. Tetapi kalau kita tidak memaknai kitab Kejadian, lalu mendengarkan bagaimana manusia awal jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana kasih Tuhan itu senantiasa dinyatakan dalam kerahiman dunia yang baru bagi kita, maka kita tidak bisa sampai pada pemahaman bagaimana Yesus mau dan ingin untuk mempersembahkan, mengorbankan seluruh hidupnya di kayu salib hanya untuk mau membebaskan kita. Dia tidak egois Bapak Ibu Saudara terkasih. Dari sanalah mengalir kerahiman Allah yang begitu dalam secara konkret dan nyata kita bisa lihat. Maka di dalam gereja selalu dihadirkan dalam lambang dan bentuk, karena iman kita adalah tanda dan simbol untuk mengungkapkan dan menyatakan hidup iman kita. Sehingga depan kita ada gambar kerahiman. Dalam pembukaan tadi sangat jelas apa yang dijelaskan di sana. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Itu penghayatan yang pertama. Kalau kita menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, mencoba untuk boleh masuk dalam kedalaman kerahiman rahim orang tua kita. Kapan itu sungguh-sungguh kita bisa rasakan damai dan kebahagiaan. Dari pengalaman saya Bapak Ibu Saudara terkasih, seberat apapun perjuangan dalam seluruh kehidupan dan sesulit apapun persoalan, kalau saya datang di hadapan salib Tuhan, apalagi kalau salib itu disempurnakan dalam kehadiran sakramen Maha Kudus, maka hati menjadi damai. Itu pengalaman saya. Bahkan di dalam mendoakan orang yang paling berat pun, dalam kerahiman ilahi Tuhan, di bawah salib Tuhan kita membawanya dan masuk dalam kerahiman sakramen Maha Kudus yang dinyatakan dalam belas kasih Tuhan yang begitu dalam tanpa batas. Maka apa yang menjadi pengharapan adalah kehendak Allah yang harus terjadi dan bukan kehendak kita. Maka di sana kita mendapatkan kekuatan dan pemulihan. Sehingga apa yang dikatakan dalam bacaan kedua di atas segala-galanya adalah iman. Walaupun kita memiliki kekayaan yang berlimpah, mungkin memiliki pesawat, rumah yang mewah sekali, tetapi kalau hati kita tidak damai, lalu semua itu menjadi hampa di dalam kehidupan ini. Itulah yang dimaksudkan dalam bacaan pertama, di atas segala-galanya iman yang paling utama. Tetapi dalam perjalanan waktu Bapak Ibu Saudara terkasih, dan dalam banyak pengalaman, ternyata iman bukan nomor satu, tetapi nomor berikut dari suatu tujuan dan maksud yang ingin kita capai. Maka tidak mengherankan Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita selalu berada pada kekalutan kehidupan, ketidakpastian kehidupan, keraguan-raguan seperti Thomas. Thomas memperlihatkan kedekatan dan persatuan dengan Allah. Walaupun awalnya dia ragu dan tidak begitu yakin. Sebelum saya memasukkan jariku dan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Itu ungkapan Thomas. Kenapa? Karena dia ideal sekali dalam seluruh kehidupan. Harus melihat baru percaya.
Maka datanglah Yesus, 8 hari kemudian datang Yesus mengungkapkan ungkapan damai yang ketiga. Lalu pada saat itu langsung Yesus mengatakan, Thomas, lihatlah tanganku. Itulah yang dibuat oleh Yesus. Dan lihatlah lambungku. Datanglah dan taruhlah jarimu dan tanganmu. Maka jangan sekali-kali tidak percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hal yang kedua ialah kalau kita boleh mewakili Thomas, dan saya berharap sesuai dengan pengalaman saya juga, dalam banyak hal saya menemukan keraguan dan ketidakpastian. Tetapi dalam kesediaan hati untuk boleh memetik buah sabda Tuhan, firman Allah dari kitab suci, melalui bacaan-bacaan harian, mungkin saya diteguhkan. Tidak mungkin. Saya mengatakan saya diteguhkan oleh sapaan pada hari itu. Mungkin ada satu kali yang membuat saya untuk sedikit lebih lega dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Apalagi kalau saya bersatu sepenuhnya dengan dia, dengan menyambut tubuh dan darahnya. Dan itulah yang menjadi panggilan untuk sungguh boleh merasakan damai sejahtera. Di dalam gereja kita ini, sejauh yang saya alami dan rasakan, pada saat kita hening dan kita berkumpul begitu banyak seperti ini, mata kita tertutup dan kita mulai membayangkan kita berada dalam sebuah kapal yang berada di bawah laut. Saya tidak tahu kalau ada yang merasakan hal itu. Kalau kita sungguh-sungguh hening itu, dan semakin hening sepertinya kita semakin tenggelam ke dalam laut dan semakin menikmati hal itu. Apalagi kalau AC yang sepoi-sepoi itu cukup jalan dengan baik. Tapi sepertinya hal itu tidak bisa kita nikmati dan rasakan. Ya mohon maaf, saya melihat beberapa hal. Pada saat kami merenungkan, membawa renungan dan membawa katakanlah khotbah, kalau dikatakan khotbah, ada cukup banyak yang lebih asik dengan HP-nya, melihat renungan lain di HP, atau mungkin ada yang main game dan seterusnya. Terpantau di CCTV, Bapak Ibu Saudara terkasih. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku. Memang kami bukan Tuhan Yesus, tetapi kami mencoba menghadirkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam sapaan sabdanya. Lewat perayaan Ekaristi, di mana kita mempersiapkan hati kita mungkin 1 jam untuk itu. Tetapi kita belum menggunakan hal itu untuk sungguh merasakan bagaimana dia hadir. Kenyataan pada saat kita menyambut Komuni Kudus, menurut saya sesuatu kekuatan yang saya tidak bisa temukan di tempat lain, hanya di dalam kesatuan gereja satu kudus, Katolik dan Apostolik, untuk menghadirkan korban keselamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Itu pun setelah saya menerima Komuni Kudus, saya kembali ke tempat saya sekedar untuk memakan roti saja dan bukan tubuh Kristus. Agak jarang saya lihat orang sungguh-sungguh hening. Tetapi seringkali juga ada orang yang pada saat menyambut Komuni Kudus, dia kembali ke tempat duduknya, dia merasa sedih atau merasa gembira, dia menangis dan seterusnya. Kenapa? Karena dia buka hatinya, Tuhan, aku ini orang berdosa, tetapi kenapa Engkau boleh masuk di dalam tubuh yang saya yang fana ini? Semoga tubuh yang fana ini suatu saat menjadi suatu tubuh yang hidup di hadapan-Mu. Itulah kehadiran kita di hadapan Allah. Tetapi apakah hal itu kita sadari, Bapak Ibu Saudara terkasih? Sepertinya tidak. Mohon maaf kalau saya katakan hal ini di Minggu Paskah yang kedua, di mana kerahiman Tuhan itu kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Seperti pada saat kita berada dalam kandungan ibu kita, di dalam rahim ibu kita, pada saat orang tua kita sudah tidak bernapas lagi, maka kita tidak bisa hidup. Demikian di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kegelapan ini, kalau kita tidak menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak bisa hidup.
Bagaimana menghadirkan itu Bapak Ibu Saudara terkasih lewat sapaan sabdanya, firmannya, terlebih lewat Ekaristi yang kita rayakan. Untuk itulah sebelum kita menyambut tubuh Kristus, ya Tuhan saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Pengakuan itu diungkapkan oleh Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, pada saat hosti itu diberikan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, banyak boleh kita renungkan. Tetapi saya ingin supaya kita sungguh-sungguh menyadari hal ini dan kita datang kepada Yesus untuk bersatu. Karena dalam kesatuan itulah kita semakin menemukan kekuatan rahmat berkat-Nya seperti yang kita dapatkan dalam bacaan pertama. Itulah pola hidup jemaat awal, berkumpul bersama mendengarkan sabda Tuhan dan memecahkan roti. Dengan tulus dan ikhlas tanpa paksaan, walaupun di bawah tekanan ketakutan, tetapi itulah ketakutan duniawi. Apa yang terjadi bagi Petrus dan Yohanes? Bahwa dia keluar dari ketakutan itu, memberikan kesaksian dan berani mati. Dan itulah yang disampaikan. Dan dengan demikian menjadi martir. Tidak seperti yang mungkin orang sudah membuka YouTube, bahwa kita berdasarkan iman lalu kita membunuh orang lain. Lalu katanya kita mati syahid dengan itu atas nama agama. Lalu kita membunuh orang lain. Gereja Katolik tidak pernah mengizinkan hal itu. Yang terjadi ialah kita mempertahankan hidup iman kita dan perjuangkannya di dalam diri kita. Dan mudah-mudahan orang lain memahami dan mengerti. Sehingga kalau kita harus mati karena iman kita, itu yang benar. Bukan karena berdasarkan agama, untuk mempertahankan agama dan membela Allah kita, lalu kita membunuh orang lain, itu salah besar. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagian-bagian renungan ini saya sodorkan kepada kita untuk dilanjutkan dengan satu pertanyaan secara pribadi dan boleh kita renungkan. Apakah perjumpaan, kerelaan dan kemauan saya untuk selalu datang kepada Yesus dan berjumpa dengan Dia dalam kebersamaan seperti ini, saya mendapatkan suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Dan dengan demikian saya dimampukan untuk boleh menjadi saksi kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini, di dalam keluarga, di dalam komunitas kelompok, di masyarakat kita berada. Dan dengan kita berharap bahwa semakin banyak orang sungguh mengalami kerahiman Tuhan, dan dengan demikian semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaannya. Akhirnya damai itu sungguh mengubah diri kita, berani menjadi saksinya bagi setiap langkah kehidupan kita. Karena kita senantiasa mendapatkan kekuatan itu dalam kebersamaan kita, lewat firman-Nya dan lewat kekuatan Ekaristi Kudus yang kita terima. Dan akan membuat kita sungguh damai, sehingga kedamaian itu juga boleh dialami dan dirasakan oleh orang lain lewat tugas pekerjaan kita. Kerelaan dan kemauan kita untuk semakin berusaha membantu mereka yang membutuhkan bantuan dari kita. Uluran tangan kita dan kerelaan kita adalah buah iman yang harus kita wujudkan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi semua orang. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita, menjelaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang sudah bangkit, pada hari ini kami mohon semoga kami semua sungguh-sungguh percaya akan Dikau, agar persekutuan iman dapat memberi kesaksian tentang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami.
Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan gereja, ya Tuhan, semoga para pemimpin gereja mengilhami kami dan semoga kami membawa kegembiraan dan perdamaian-Mu kepada dunia yang sangat membutuhkan harapan dan kasih. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi keluarga-keluarga kita sebagai persekutuan, ya Tuhan, semoga para bapak, ibu mengilhami anak-anak dengan iman mereka yang hidup, dan semoga kaum muda dengan tulus hati mencari kebenaran, keadilan, serta harapan Kristiani. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan bangsa kita, ya Tuhan, semoga tercapailah rekonsiliasi dalam masalah-masalah yang masih memecah belah bangsa kami. Semoga baik para pemimpin maupun rakyat percaya akan hari depan yang dibangun atas dasar keadilan dan perdamaian. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi semua orang yang belum mempunyai pegangan hidup, entah mereka berada di dalam atau di luar gereja, ya Tuhan, semoga semua orang yang mencari pegangan hidup menemukan Engkau, Kristus yang hidup di dalam diri umat beriman. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan paroki kita, ya Tuhan, semoga semua warga paroki kami mempedulikan kaum miskin dan sakit yang ada di antara kami. Semoga kami meneguhkan iman mereka, sehingga mereka menemukan kebaikan-Mu dalam diri kami. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Tuhan, semoga iman kami mendorong kami untuk menghayati serta mempraktekkan apa yang kami imani. Dan semoga kami juga percaya satu sama lain, sehingga rukun bersatu untuk membangun persekutuan Kristiani yang sejati. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Kami bersyukur atas rahmat berkat-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Sampai pada saat ini telah bersama saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya. Bersama dengan Roni Wijaya merayakan hari ulang tahun yang ke-56, Sebastianus Aprileo Alfred yang merayakan hari ulang tahun yang pertama. Semoga rahmat usia yang Kupercayakan kepada anak saudara-saudara kami ini semakin meneguhkan dan menguatkan mereka dalam perjuangan kehidupan, sehingga kerahiman-Mu sungguh semakin boleh dinikmati dalam seluruh perjalanan hidup. Kasih setia-Mu boleh dirasakan melalui orang-orang yang ada di sekitar, utama seluruh keluarga, komunitas, kelompok di mana mereka memperjuangkan hidup. Sehat dan damai senantiasa boleh kami harapkan melimpah bagi saudara-saudara kami yang Kau perkenankan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, sehingga di masa yang datang berkat-Mu semakin boleh dialami dalam seluruh perjuangan kehidupan.
Kami mohon Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Kami juga bersyukur atas segala sarana rahmat berkat-Mu melalui doa-doa yang kami ungkapkan. Utami bersama dengan seluruh umat-Mu yang boleh Kau kabulkan doa novena 3 kali Salam Maria, novena Hati Kudus Yesus, dan juga sarana-sarana rahmat yang senantiasa boleh dialami bagi saudara-saudari kami yang boleh mempersembahkannya semuanya itu di hadapan-Mu, Rosita, Cecilia, dan Elis. Semoga dengan sarana rahmat untuk mempersatukan diri dengan Dikau dan datang kepadamu, senantiasa menjadi kekuatan bagi umat-Mu untuk semakin merasa damai dan bahagia bersama dengan seluruh keluarga, siapa saja, dan dengan demikian cita-cita dan harapan akan semakin boleh dialami oleh umat-Mu untuk semakin memberikan kebahagiaan di masa yang akan datang. Kami mohon Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Hati yang bersyukur atas pesta kerahiman ilahi, dan dengan penuh pengharapan kita berdoa bagi yang menderita sakit, bagi yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya saudari kita, anak terkasih kita Audrey. Semoga melalui hosti kudus Tuhan kita, satu-satunya kekuatan sumber kasih dan cinta Tuhan dan kerahimannya, kita seluruh umat yang letih lesu dan beban berat diteguhkan dengan pengharapan akan kasih kerahiman Tuhan dan pertolongan tanpa batas yang akan terjadi bagi setiap kita, sehingga kita sungguh berserah diri sepenuhnya untuk mendapatkan kekuatan penyembuhan yang kita percaya berasal dari Tuhan sendiri melalui usaha-usaha ini nyatakan kepada mereka yang sakit. Kami mohon Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Dalam kerahiman ilahi-Mu juga Tuhan, kami datang membawa kepadamu seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya Bapak Markus Ham Sui Hong yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Semoga dengan kerahiman-Mu dan balas kasih-Mu, orang tua kami ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu, dan dengan demikian menjadi pendoa bagi kami semua, terlebih bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenan memperjuangkan persyaratan di tengah dunia ini. Kami mohon Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Sedang di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang sudah bangkit dengan mulia, tinggallah beserta kami, berilah roh-Mu kepada kami, kuatkanlah iman kami, agar orang dapat melihat bahwa kami merupakan persekutuan seperti satu keluarga, karena Engkau hidup di tengah-tengah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci.
237. Teruntai sulur niat suci menjadi kembang yang asri, terurai harum janji, semerbak segala hari. Tiada yang lebih seimbang, tiada yang lebih indah, selain ikhlas yang terbentang dalam menghaturkan diri. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Karena kami anak-anak-Mu yang dengan hati rela, penuh iman dan harapan datang kepadamu untuk mempersembahkan diri, niat dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta-Mu yang memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni, Mada Bakti 297. 297. (432).
mulai ayat 6. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putramu yang kami rayakan pada kesempatan ini, di mana kami juga Kau ingatkan akan kerahiman-Mu yang melimpah. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolektif pemeliharaan gereja dijalankan.
Berita Paroki. Hari Minggu Paskah 2, hari Minggu Kerahiman Ilahi, tanggal 11 sampai 12 April 2026. Informasi pelayanan baptis. Penerimaan sakramen baptis anak, bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu tanggal 19 April 2026. Batas akhir pendaftaran tanggal 17 April 2026. Kursus perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20.00 atau jam 8 malam di Aula lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan. Kolekte Misa Kamis Putih. Total kolekte gereja 24.540.500 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja. Total kolekte pemeliharaan gereja 15.208.500 rupiah. Ibadat Jumat Agung. Kolekte gereja. Total kolekte gereja 33.444.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja. Total kolekte pemeliharaan gereja 20.451.000 rupiah. Misa Fijili Paskah. Kolekte gereja pukul 18.30 16.083.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja pukul 18.30 7.888.000 rupiah. Misa Hari Paskah. Kolekte gereja, misa, total kolekte gereja 18.955.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja. Total kolekte pemeliharaan gereja 10.640.500 rupiah. Total kolekte misa requiem pekan ini 1.882.000 rupiah. Sumbangan. Sumbangan pemeliharaan gereja. Leni Hengki 5 juta rupiah. JSM 1.500.000 rupiah. Abdullah P 1 juta rupiah. Surina Dewi T 250.000 rupiah. Kami mengaturkan terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu. Informasi tambahan. Informasi kategorial. CU Mekarkasi mengadakan edukasi dasar wajib pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 18 dan 19 April. Undangan Katolik Youth Revival untuk anak muda usia 16 sampai 30 tahun pada tanggal 15 sampai 17 Mei di Hotel Celebes Malino. Pertemuan lansia Sabtu 18 April pukul 9 di Aula Pastoran lantai 1. Kursus evangelisasi pribadi Angkatan 3 dan umum, Angkatan 2 dan OMK. Rekoleksi dengan tema Kepemimpinan ala Dominikan bersama Pastor Andreas Kurniawan OP. Perayaan Ekaristi dan Kebangunan Rohani Katolik bersama Pukat Kams.
Jumat 8 Mei 2026. Terima kasih untuk para donatur dekorasi Pekan Suci. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Pengumuman tambahan, PPA saat ini sedang melakukan penggalangan dana berupa menjual sate babi untuk kegiatan retret. Kami dari PPA mengharapkan dukungan dari seluruh umat untuk kelancaran kegiatan kami. Terima kasih. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Tambahan penyampaian, ternyata anak sekami masih melanjutkan pencarian dana dengan menjual telur Paskah sekami seperti yang mungkin sudah dilaksanakan. Bagi kita harap bahwa kita bisa berpartisipasi. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat Paskah kepada kita semua. Pas 1,5 jam perayaan kita tutup dengan berkat. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini yang hadir tulus dan semua yang mengambil bagian, termasuk yang sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya tentunya. Dan akhirnya perayaan boleh kita rayakan pada kesempatan ini yang baik. Juga kelompok sound system, kelompok dekorasi, kolektan dan semua saja mengambil bagian. Seluruh umat yang hadir, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan ini. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi Paskah kedua, minggu kedua pada kesempatan ini telah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Mada Bakti 435. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, suara
kasih, selamat hari Minggu.